Halo semuanya, perkenalkan nama saya Florante Maria Nengah dengan NIM 1809010057. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya dari mata kuliah Ilmu Penyakit Viral. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang dua penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu penyakit yang pertama, infeksi Brucella disease atau Gumboro disease, dan yang kedua, infeksi pankreas nekrosis. Mari kita lanjutkan ke penyakit yang pertama, yaitu infeksi Brucella disease atau Gumboro disease. Infection Bursal Disease Virus atau IBDF adalah virus RNA untai ganda milik genus Avibiravir dari famili Biraviridae yang paling mudah diisolasi dari Bursa fabricius, tetapi mungkin juga dapat diisolasi dari organ lain. Nah, virus ini sangat stabil dan sulit untuk diberantas. Virus ini lebih rentan kepada unggas yang mudah karena jumlah limfosit B yang terbatas dan antibodi yang masih rendah. Pada awalnya, IBDF ditemukan di daerah Delaware, Amerika pada tahun 1956, kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia, baik itu di Amerika, Eropa, Afrika, Australia, dan juga Asia, dan termasuk di negara Indonesia sendiri. Morbiditas dan mortalitas IBD bervariasi tergantung strain IBD dan spesies unggas yang terserang. Unggas seperti burung unta, itik, angsa, burung puyuh, kalkun, dan burung merpati dilaporkan dapat terinfeksi virus IBD. Namun, lesi yang ditimbulkan pada itik dan burung yang terinfeksi lebih ringan jika dibandingkan dengan lesi yang ditimbulkan pada ayam yang terinfeksi. Jadi hal ini menunjukkan bahwa ayam lebih peka daripada unggas yang lain. Gejala klinis yang ditimbulkan dari infeksi bursal disease yaitu setelah inkubasi periode 2-3 hari, anak ayam menunjukkan depresi, bulu-bulunya itu menjadi teracak, terus anoreksia, diare, gemetar, dan juga mengalami dehidrasi. Kematian dimulai pada hari ketiga infeksi, mencapai puncak pada hari keempat, lalu turun dengan cepat, dan ayam yang masih hidup memulihkan kondisi kesehatan yang jelas setelah 5-7 hari. Penyakit IBD menyerang ayam yang berusia 3-6 minggu pada saat perkembangan bursa infrasius menjadi optimal. Pada saat yang sama, antibodi ayam mulai menurun, sehingga ayam rentan terhadap infeksi virus IBD. Sebaliknya, penyakit IBD tidak membahayakan bagi ayam yang telah mengalami regresi bursa fabricius, karena target sel virus IBD adalah sel limfoid bursa fabricius yang sudah matang. Infeksi IBDF menyebabkan kerusakan pada bursa fabricius yang berupa nekrosis dan apoptosis pada sel limfoid B. Infeksi pada umumnya melalui oral bersama dengan pakan yang tercemar dan masuk ke dalam usus. Virus kemudian ditangkap oleh sel makrofag atau limfosit sebagai antigen presenting cell atau APC. Diagnosa yang digunakan untuk mendeteksi IBD yaitu yang pertama dengan melakukan pewarnaan imunoforensis atau potongan jaringan bursal, yang kedua tes difusi gel dengan bursal yang terinfeksi jaringan sebagai antigen, yang ketiga mikroskop elektron dari bursal spesimen, yang keempat melakukan PCR, dan yang kelima melakukan uji serologis yaitu dengan menggunakan uji ELISA. Berikutnya adalah penanganan agar unggas tidak terinfeksi oleh IBD. Yang pertama, meningkatkan higien dan sanitasi serta melakukan vaksinasi. Yang kedua, memberantas vektor mekanis seperti nyamuk, ulat makan, dan tikus yang berukuran kecil. Serta yang ketiga, memusnahkan atau mengisolasi ayam yang terinfeksi dan mengendalikan unggas lain agar tidak terinfeksi. Berikutnya adalah
infeksi pankreas nekrosis virus atau yang biasa disingkat menjadi IPNV. Nah, IPNV adalah virus RNA untai ganda milik genus Avivirnavirus dari famili Birnaviridae yang memiliki tingkat bahaya yang tinggi dan sistemik pada ikan salmon yang muda. IPN pertama kali terjadi pada tahun 1941 yang menyerang benih trout di Kanada. Virus IPN juga diidentifikasi secara virologi pada tahun 1968. IPN telah dilaporkan sebagai penyakit endemik di daerah atau lokasi perikanan trout sekurang-kurangnya di 10 negara Eropa, termasuk Inggris Raya, Skandinavia, demikian juga di Amerika Utara dan Jepang. IPN menyerang macam-macam inang yang cukup banyak, baik asal air tawar maupun air laut. Jadi, penyakit IPN ini merupakan penyakit viral yang sangat akut dan sangat menular, terutama golongan ikan salmon. Terhadap ikan muda yang sembuh dapat tahan terhadap penyakit, tetapi dapat menjadi pembawa infeksi atau karir seumur hidupnya. Gejala klinis yang dapat dilihat dari IPNV yaitu yang pertama, kematian mendadak dan biasanya yang terserang pertama kali adalah ikan yang masih muda. Tanda klinis dapat bervariasi, antara lain pergerakan menjadi lambat, pigmen warna ikan menjadi gelap, perut membesar dan terdapat cairan visceral, perdarahan di daerah perut bagian bawah atau bagian ventral, daerah sirip, hati dan limpa menjadi pucat dan membesar, serta tidak terdapat makanan dalam perut, dan usus biasanya mengandung eksudat mukoid yang berwarna kekuningan atau keputihan. Nah, penularan virus IPN dapat terjadi secara vertikal atau langsung ditularkan dari induk ke anaknya dan juga secara horizontal melalui air, urin, feses, sekresi seksual, serta ikan yang mati atau sakit yang dikonsumsi oleh ikan lain. Pada umumnya, ikan yang sembuh akan menjadi karir atau pembawa penyakit bagi ikan-ikan lain yang sebelumnya belum pernah terinfeksi. Selain itu, masa inkubasi IPN relatif pendek, antara 3-5 hari sebelum tanda klinis dan kematian terjadi. Faktor-faktor seperti umur inang, suhu yang rendah, dan spesies ikan yang dapat memperpanjang masa inkubasi. Diagnosa klinik yang paling sering dikonfirmasi oleh histologi organ internal, khususnya organ pankreas, dengan isolasi virus dalam kultur jaringan, diikuti dengan identifikasi menggunakan metode serologi seperti serum netralisasi, ELISA, atau FAT. Untuk penanganannya sendiri, belum ada pengobatan atau vaksin komersial yang tersedia. Pencegahannya bisa dicapai dengan menghindari telur yang dibuahi yang berasal dari pembawa virus IPN induk dan penggunaan pasokan air yang dilindungi. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.